So pada dasarnya Kesurupan. kesurupan. Kenapa? Ya ada orang-orang yang memang highly suggestible atau orang-orang gampang yang disugesti lebih gampang yang biasanya nggak kesurupan. Tapi bisa jadi karena tumpukan dari emosi-emosi yang ditumpuk-tumpuk-tumpuk kemudian dia meledak sehingga emosinya itu membajak dirinya sendiri. Nah di dalam kelas TRI contohnya yang saya ada tiba-tiba nih ada yang shaking. Begitu shaking apa yang terjadi dia tiba-tiba bangun. Gitu. Nah itu gimana tuh? Saya tanya, kamu siapa? Saya penunggu di sini gitu. Kemudian saya hipno, 3, 2, 1 tidurlah dia. Dan kemudian ketika bangun dia cerita, bahwa saya seumur hidup gak boleh jadi diri saya sendiri, saya ditekan oleh ibu saya Pak, ibu saya dominan Pak. Bapak kita ya manusia itu otaknya manipulatif, ketika ditekan, dia pingin menguasai yang menekan itu. Cara untuk menguasai bagaimana? Memunculkan sosok-sosok yang ditakutin bersama. Dan yang paling gampang adalah penunggu. Ya kan? Karena dipercaya penunggu itu ada di setiap rumah. Padahal kalau kita lihat rumah itu 20 tahun lalu mungkin beberapa juta rumah. Sekarang itu nambahnya berapa juta lagi gitu. Apakah setiap rumah ada penunggu berarti setannya nambah, setan beranak atau bagaimana seperti itu. Tapi kan lagi-lagi kita kan selalu seperti itu kan. Cerita-cerita yang diceritakan kembali kita nggak menanyakan asal usulnya. Iya. Nah waktu saya kecil saya itu percaya dengan hal-hal seperti itu. Bahkan saya pernah ikut dunia lain, pernah tahu ya? Tahu. Dunia lain Tahu. yang uka-uka gitu, itu yang seperti itu. Nah karena hal tersebut, karena waktu masih kecil saya cerita sedikit, bibi saya yang udah 25 tahun kerja di tempat saya, dia itu sakti, dia bisa melihat, itu ada setan, hati-hati jangan di sini. Nanti kita pindah rumah, setannya ini ada pakai baju seperti ini, dia bisa menggambarkan. Suatu hari saya tanya, bibi kan pernah ke Hong Kong? Ya, di sana ada setan, ada. Gimana setannya? Dia bilang rambutnya panjang, belakangnya lobang. Loh, saya bilang itu mah setan Indonesia. Setan Hong Kong itu yang loncat-loncat begitu loh. Kalau kita manusia orang Indonesia melihat setan Hong Kong, apakah ngeri nggak? Enggak lah. Enggak, lucu kan? Iya. Sama, orang luar kalau lihat pocong juga lucu. Gak ada serem-seremnya. By the way, pocong itu enggak serta-merta dari dulu ada. Pocong itu baru ngetop tahun 74 ketika Benyamin Sueb kalau nggak salah bikin sebuah film namanya Setan Keramat. Dan disitulah si pocong itu ada. Dan mulai saat itu orang percaya bahwa ada setan namanya pocong. Berarti sebelumnya tidak ada pocong?